Sementara 2 ingin mempresentasikan tentang PSAK nomor 56, yaitu tentang EPS atau laba per lembar saham. EPS itu sendiri adalah jumlah laba setiap lembar saham dari saham perusahaan yang beredar. Nah, habis itu untuk laba per lembar saham sendiri itu banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan yang bisa menggambarkan kinerja suatu perusahaan ya secara keseluruhan. Nah, lalu untuk dua variabel penentu EPS itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah net income dalam satu periode dan juga jumlah saham beredar dari selama periode yang bersangkutan. Adapun ruang lingkup yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah emiten atau perusahaan publik yang memiliki saham biasa atau efek berpotensi saham biasa. Yang kita kecualikan di sini adalah perusahaan yang bukan emiten atau perusahaan publik yang tidak menjual sahamnya di efek atau biasanya perusahaan keluarga. Di sini apa kita membahas EPS, yaitu yang pertama adalah menetapkan teknik perhitungan, penyajian, dan pengungkapan EPS atau laba per lembar saham itu sendiri. Nah, yang kedua adalah meningkatkan daya banding kinerja antara perusahaan dan antar periode. Nah, adapun definisi-definisi yang terkait dengan EPS itu sendiri, yaitu ada yang pertama anti diluted atau biasa anti dilusi kita sebutnya. Nah, apa sih anti dilusi itu? Anti dilusi itu adalah merupakan kenaikan laba per lembar sahamnya. Nah, kebalikannya yaitu diluted atau dilusi EPS, yaitu adalah suatu peningkatan rugi per lembar sahamnya atau kenaikan rugi per lembar saham. Selanjutnya ada efek berpotensi saham biasa. Efek berpotensi saham biasa itu sendiri adalah instrumen keuangan atau kontrak lain yang memungkinkan pemegangnya untuk memperoleh saham biasa. Yang definisi selanjutnya adalah opsi jual atas saham biasa, yaitu adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual saham biasa pada harga tertentu dan jangka waktu tertentu. Lalu yang selanjutnya ada opsi waran atau instrumen keuangan sejenis, yaitu merupakan suatu instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa. Yang selanjutnya adalah perjanjian saham kontingent, adalah perjanjian untuk menerbitkan saham yang bergantung pada pemenuhan syarat tertentu. Yang selanjutnya adalah saham biasa itu sendiri. Saham biasa itu sendiri merupakan suatu instrumen ekuitas yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen ekuitas yang lain. Nah, yang selanjutnya ada saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingent, yaitu merupakan saham biasa yang bisa ditempatkan berdasarkan pemenuhan syarat tertentu yang berdasarkan dalam suatu perjanjian saham kontingent yang sedikitnya atau tanpa pembayaran dalam bentuk kas atau dalam bentuk pembayaran lain. Cara menghitung EPS dasar atau basic EPS biasa kita sebut, yaitu dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau biasa kita sebut EACS, yaitu Earning Available for Common Stockholder. Nah, dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dari perusahaan dalam satu periode akuntansi. Yang tadi telah saya sebutkan dalam perhitungan basic EPS itu sendiri adalah EACS, Earning Available for Common Stockholder, yaitu yang merupakan laba bersih yang setelah dikurangi dengan preferred dividend atau saham utama. Nah, dalam preferred dividend itu sendiri yaitu ada meliputi dua kategori. Yang pertama ada non-kumulatif dan yang kedua ada kumulatif. Nah, untuk kumulatif sendiri merupakan kumulatif yang berada pada periode bersangkutan. Nah, selain dari periode bersangkutan atau yang mungkin dari periode lalu yang dibayarkan pada periode sekarang atau periode kini, itu tidak boleh dimasukkan. Nah, sekian dari presentasi saya. Untuk yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Hai semuanya, nama saya Christian dengan NIM 2018-783. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar itu didapat dari mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu faktor pembobot waktu. Apa itu faktor pembobot waktu? Itu adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan jumlah hari dalam suatu periode. Saham biasa dianggap beredar ketika 1. Diterbitkan melalui penjualan dengan kas saat kas sudah bisa diterima. Yang kedua, diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham, baik saham biasa ataupun saham utama, diperhitungkan sejak tanggal pembayaran dividen tersebut. Yang ketiga, diterbitkan
sebagai hasil dari konversi instrumen utang. Sejak tanggal hutang tersebut tidak lagi berbunga. Yang keempat, diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok bagi instrumen lainnya. Diperhitungkan sejak tidak lagi berbunga. Lalu yang selanjutnya, diterbitkan dalam rangka penyelesaian hutang perusahaan sejak tanggal penyelesaian tersebut. Lalu diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset non-cash sejak tanggal diperolehnya aset tersebut. Dan yang terakhir, diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan sejak jasa tersebut telah diterima oleh perusahaan. Lalu, jika dalam satu periode ada perubahan jumlah saham yang beredar yang tidak mempengaruhi atau tidak mengubah sumber daya, selain rata-rata tertimbang saham biasa harus disesuaikan. Contohnya, kapitalisasi laba atau dan kapitalisasi agio saham. Lalu, unsur bonus dalam penerbitan saham biasa. Lalu, stock split dan penggabungan saham. Dilusi laba per saham. Entitas menghitung jumlah dilusi laba per saham untuk laba rugi yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa di perusahaan induk. Dan jika disajikan laba rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham. Untuk memperhitungkan dilusi laba per saham, entitas harus menyesuaikan laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar atas dampak dari seluruh instrumen saham yang bersifat dilutif. Lalu ada penyesuaian laba setelah pajak. Yang pertama, itu dividen dari instrumen yang berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Lalu yang kedua, bunga dari instrumen berpotensi saham biasa yang dilutif dan yang diakui pada periode yang bersangkutan. Lalu yang terakhir, perubahan pendapatan atau beban dari konversi instrumen saham yang berpotensi yang bersifat dilutif. Lalu ada penyesuaian saham biasa yang beredar. Ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif akan dikonversikan menjadi saham biasa. Lalu yang kedua, konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan instrumen berpotensi saham biasa tersebut jika penerbitannya terakhir. Instrumen berpotensi saham biasa dianggap bersifat dilutif jika konversinya menjadi saham biasa menurunkan laba bersih per saham atau meningkatkan rugi per saham dari operasi normal berkelanjutan. Untuk menentukan instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif atau anti-dilutif, menggunakan laba atau rugi dari operasi yang dilanjutkan. Instrumen berpotensi saham biasa bersifat anti-dilutif jika konversinya menjadi saham biasa meningkatkan atau menurunkan LPS dari operasi yang dilanjutkan. Instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat anti-dilutif harus diabaikan. Terima kasih. Hai, saya Rizka Febrenisi. Di sini saya ingin melanjutkan apa sih itu LPS dilusian, yaitu laba per saham dilusian. Perhitungan LPS dilusian adalah didasarkan pada asumsi bahwa semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif dikonversi menjadi saham biasa. LPS dilusian tuh angkanya itu angka pro forma. LPS dilusian yang mana juga bermanfaat untuk
membandingkan probabilitas suatu perusahaan. Dan juga LPS Dilusian yang disajikan haruslah angka yang kemungkinan terburuk. Kenapa? Karena hanya efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif yang disertakan dalam perhitungan di LPS Dilusian. Angka LPS Dilusian adalah informasi penting bagi investor itu untuk membayangkan kemungkinan terburuk atas nilai LPS bila instrumen berpotensi saham biasa seakan-akan terjadi dan mencairkan nilai LPS dasar. Dan perhitungan LPS Dilusian pada prinsipnya itu sama dengan perhitungan LPS dasar. Namun LPS Dilusian tuh memperhitungkan dampak dilusi dari semua efek berpotensi saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Contohnya sebagai berikut. Pertama, pada sisi pembilang atau juga disebut numerator, yaitu laba bersih residual perlu ditambahkan dengan dividen dan bunga, yang mana keduanya itu menggunakan jumlah setelah pajak yang diakui dalam suatu periode yang berkaitan dengan efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Laba bersih residual juga harus disesuaikan dengan perubahan dalam penghasilan dan beban yang disebabkan konversi efek berpotensi saham biasa. Kedua, pada sisi penyebut yang juga disebut juga denominator, jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar ditambahkan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang akan beredar, yang mana tuh dengan asumsi bahwa saham yang beredar itu dapat dikonversi yang bersifat dilutif menjadi saham biasa. Untuk tujuan perhitungan LPS Dilusian, ini juga perusahaan tuh harus mengasumsikan semua opsi yang dilutif dan efek berpotensi saham biasa yang lainnya yang dilutif dilaksanakan. Selanjutnya, penerimaan dana yang diasumsikan timbul dari penerbit tersebut dianggap sebagai penerimaan dari penerbitan sejumlah saham dengan nilai wajar. Yang mana tuh selisih antara pertama, jumlah saham yang diterbitkan berdasarkan opsi atau efek berpotensi saham biasa lainnya, dengan yang kedua, jumlah saham yang diasumsikan diterbitkan menurut nilai wajarnya yang diperlukan sebagai penerbitan saham biasa tanpa penerimaan sumber daya. Lalu ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian dalam LPS Dilusian ini, pertama itu perusahaan harus menyajikan LPS dasar dan LPS Dilusian pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Kedua, perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan mengungkapkan LPS dasar dan Dilusian untuk operasi yang dihentikan tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya atau catatan atas laporan keuangan tersebut. Ketiga, penyajian LPS dasar dan Dilusian harus tetap dilakukan meskipun jumlahnya itu negatif karena perusahaan menderita rugi, yang mana juga itu rugi per saham. Lalu pengungkapan, dalam pengungkapan ini tuh perusahaan tuh harus mengungkapkan hal-hal berikut ini. Pertama, jumlah yang dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan LPS dasar dan Dilusian dan rekonsiliasi dengan laba rugi untuk periode yang bersangkutan. Kedua, jumlah rata-rata tertimbang saham beredar yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan LPS dasar dan Dilusian dan rekonsiliasi penyebut tersebut. Ketiga, instrumen yang berpotensi mendilusi laba per saham dasar di masa depan. Keempat, penjelasan transaksi saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa. Lalu saya juga ingin menjelaskan efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Yang pertama itu ada instrumen yang dapat dikonversi. Dalamnya itu ada pertama, saham preference dapat dikonversi bersifat anti dilutif ketika jumlah dividen saham preference tersebut yang diumumkan atau diakumulasi pada periode berjalan per saham biasa yang dapat diperoleh pada saat konversi.
yaitu melebihi laba per saham dasar. Setiap kelebihan imbalan diatribusikan kepada saham yang ditebus atau dikonversi untuk tujuan menentukan apakah sisa saham preferen beredar tersebut bersifat dilutif. Ketika suatu entitas memiliki instrumen yang dikonversi, misalnya saham preference dan obligasi yang bisa dikonversi atau saham pinjaman, entitas tersebut itu harus menyajikan LPS dasar serta LPS dilusian. LPS dilusian ini dihitung berdasarkan asumsi jika dikonversi. Apabila sebagian dari instrumen konversi sebenarnya telah dikonversi selama periode berjalan, jumlah rata-rata terimbang saham untuk LPS dasar akan dihitung berdasarkan tanggal konversi saham periode berjalan tersebut. Lalu yang kedua, itu saham yang dapat diterbitkan secara kontingen, yang mana saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingen dianggap sebagai saham yang beredar dan diperhitungkan dalam perhitungan laba per saham dilusian jika kondisinya terpenuhi, yang mana itu juga yaitu peristiwa yang telah terjadi. Lalu jika kondisinya tidak terpenuhi, maka jumlah saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingen didasarkan pada jumlah saham yang seolah-olah akan ditempatkan jika saat akhir periode merupakan akhir periode kontingensi. Lalu ketiga, yaitu kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Yaitu ketika entitas telah menerbitkan sebuah kontrak yang dapat diselesaikan dalam bentuk saham biasa atau kas, itu berdasarkan pilihan entitas, maka entitas menganggap kontrak tersebut akan diselesaikan dalam bentuk saham biasa dan efek berpotensi saham biasa yang dihasilkan tersebut dimasukkan ke dalam laba per saham dilusian apabila pengaruhnya itu bersifat dilutif. Ketika untuk kontrak yang dapat diselesaikan dalam bentuk saham biasa ataupun kas berdasarkan pilihan pemegang kontrak, itu penyelesaiannya dengan kas dan saham yang lebih bersifat dilutif digunakan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Yang keempat, yaitu opsi yang dibeli, yaitu menyatakan bahwa kontrak-kontrak seperti penerbitan saham yang penerimaan dananya itu digunakan untuk membeli kembali saham itu atau untuk melunasi hutang, maka itu tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan LPS dilusian. Kenapa? Karena jika dimasukkan itu kontrak-kontrak itu bersifat antidulatif, karena opsi pelunasan hanya dilaksanakan jika harga pelaksanaan lebih besar daripada nilai pasar, dan juga opsi pembelian dilaksanakan jika harga pelaksanaan itu lebih rendah atau kecil dari nilai pasar. Teman-teman, masih ada dua efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif, yaitu ada opsi yang dibeli, yang kedua ini ada opsi dijual yang diterbitkan. Jadi ini dua efek terakhir. Sebelum saya jelasin, perkenalkan diri dulu ya saya. Nama saya Ferbi Claudia, NIM 2018 787. Langsung aja. Dua efek terakhir ini, yang pertama ada opsi yang dibeli. Opsi yang dibeli itu apa? Kontrak seperti opsi beli dan opsi jual yang dibeli entitasnya. Seperti opsi yang dimiliki atas entitas itu sendiri. Opsi ini tidak termasuk dalam perhitungan laba per saham dilutif. Kenapa dia nggak masuk dalam perhitungan laba per saham atau EPS dilutif? Karena dia bersifat anti-dilutif. Jadi kalau anti-dilutif itu tidak termasuk dalam perhitungan EPS. Kalau dia dilutif, dia termasuk dalam perhitungan EPS. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya anti tidak, dilutif masuk ke dalam rumus EPS. Nah selanjutnya ada opsi jual yang diterbitkan. Apa sih opsi jual yang diterbitkan? Opsi jual yang diterbitkan ada kontrak yang harus entitas untuk membeli kembali saham sendiri, seperti opsi jual yang diterbitkan dan
forward purchase contract. Nah, ini masuk dalam perhitungan dilutif IPS. Kenapa dia masuk? Karena dia punya sifat dilutif. Kalau opsi yang dibeli itu sifatnya anti dilutif. Kalau opsi jual yang diterbitkan ini bersifat dilutif. Jadi pasti dia masuk ke perhitungan EPS dilutif. Nah, mungkin kalau misalnya ngedengar teorinya bingung ya. Kayak maksudnya dilutif, anti dilutif, terus masuknya kayak gimana? Nah, kami udah nyiapin satu soal hitungan untuk menghitung EPS dilutif. Di situ ada komponen yang dapat dikonversi, ada juga bonds yang dapat dikonversi, ada share preference yang dapat dikonversi, terus ada juga yang share option ini atau opsi yang dijual. Nah, di situ gimana caranya kita cari lembar laba, lembar per saham, dan gimana caranya kita cari EPS dilutif. Itu bakal dijelasin di soal hitungan. Kita langsung ke soal hitungan aja ya. Nah, teman-teman, ini ada salah satu contoh soal untuk ngerjain dilutif IPS. Sebelumnya saya akan kasih tahu dulu rumusnya untuk dilutif IPS. Rumusnya dilutif IPS itu net income dikurang dividen preferred non-convertible dikurang dividen preferred convertible ditambah dividen preferred convertible ditambah interest expense net of tax dibagi rata-rata jumlah saham yang beredar ditambah lembar saham biasa dari hasil convertible bonds ditambah lembar saham biasa dari hasil convertible share preference ditambah saham biasa hasil waran atau option. Nah, ini untuk itu yang dividen non-convertible, convertible, terus yang interest expense ini tergantung soal lagi ya teman-teman. Kalau memang nggak ada nggak usah dipaksain. Ini juga. Jadi yang pasti ada tuh biasanya net income sama rata-rata lembar saham yang beredar. Nah, untuk yang sebelahnya ini tergantung ada di soal atau enggak, dan dia anti dilutif atau dilutif. Untuk ngetahuin anti dilutif sama dilutifnya, itu kita harus melakukan perbandingan dengan basic IPS-nya. Kita langsung masuk ke soal aja biar tahu. Kalau anti dilutif, sebelumnya saya kasih tahu dulu, anti dilutif itu nggak boleh dimasukin ke dalam rumus dilutif IPS, sedangkan kalau dilutif itu boleh dimasukin. Jadi anti itu nggak boleh, dilutif itu boleh. Kayak gitu. Kita langsung masuk ke soal. Diketahui pertama yaitu net income-nya 210.000, lembar saham yang beredar 100.000, Terus dia punya obligasi, dua jenis obligasi. Yang pertama obligasi A dengan nilai 10 juta. Terus obligasi ini dapat dikonversi menjadi saham biasa sebanyak 20.000 lembar dan bunga obligasinya sebesar 62.000. Pajak 40% ya, teman-teman. Pajaknya ini gunanya apa? Untuk ngitung interest expense net of tax-nya. Nah, terus ini dia punya obligasi baru dijual tanggal 1 April 2014. Sebelumnya saya kasih tahu dulu, ini asumsinya bahwa ini lagi 2014. Jadi dia baru jual di tahun ini di bulan April, tanggal 1 April. Nah, harga 1 juta, share yang bisa dikonversi ini sebesar 32.000, obligasinya 80.000. Dan dia juga udah dikasih tahu bahwa satu lembar saham biasa ini 2,1, satu lembar saham biasa hasil convertible bonds A ini harganya 1,8, terus satu lembar saham biasa hasil convertible obligasi yang B ini dapat 1,5. Nah, itu didapatnya dari mana? Jadi, bunganya ini harus dikurang dulu 40% dari pajak. Jadi, caranya itu 62.000. 62.000 itu dikali 60%. 60% itu didapat dari 100% dikurang 40%. Baru nanti kita bagi sama lembar saham biasanya. Kayak gitu. Udah kita dapat semua, kita langsung masuk ke rumus EPS basic dulu. Kan kita bilang kalau kita harus perbandingin untuk tahu anti dilutif atau dilutifnya. Masuk ke EPS basicnya itu rumusnya income atau net income dibagi rata-rata jumlah lembar saham beredar. Jadi maksudnya
income atau net income. Jadi kalau di soal diketahuinya net income-nya itu langsung masukin. Terus kalau soalnya cuman kayak gini doang, dia cuma kasih tahu income, terus rata-ratanya, berarti income ini maksudnya asumsinya net income. Jadi ini udah penghasilan bersihnya dia. Terus EPS basicnya hasilnya itu EPS basic hasilnya itu 2,1 per share. Nah, terus udah tahu EPS basicnya itu 2,1 per share, kita perbandingan. EPS basic itu udah yang paling tinggi atau harga maksimal. Jadi harga maksimal dari per share itu haruslah 2,1. Lebih dari situ, itu berarti anti dilutif. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kita bandingin dari yang ini. Obligasi A. Harga satu lembar sahamnya itu 1,86. Nah, dia lebih kecil kan dibanding 2,1, berarti dia dilutif. Kayak gitu. Nah, yang sekarang yang kedua. Yang kedua itu 1,5. Berarti harganya lebih kecil dong dibanding yang EPS basic. Berarti dia dilutif. Berarti kita boleh masukin semuanya itu ke dalam rumus dilutif IPS. Kita masukin langsung. Net income-nya itu 210.000 ditambah bunganya dari obligasi A 62.000 harus net of tax. Jadi kita lakuin ini 1 dikali dulu 1 dikurang 0,4. Jadi tadinya 100% kita ubah jadi desimal jadiin 1, tadinya 40% kita ubah jadi aja ke desimal jadinya 0,4 biar gampang. Ya. Terus ditambah lagi 80.000 dikali 1 dikurang 0,4 dikali 9,12. Kenapa kali 9,12? Ingat, dia baru dijual tahun ini pada bulan April tanggal 1. Jadi dia belum full setahun bunganya. Karena di sini bunganya itu untuk setahun. Jadi kita harus cari bunga untuk 9 bulan. Sama nanti share-nya juga cari untuk 9 bulan. Kayak gitu. Jadi share-nya ini kan kalau ini di soal ini udah dikasih tahu dong share untuk 9 bulan. Tapi nanti kalau kalian ketemu share-nya hanya diketahui untuk setahun, kalian langsung kali 9 bagi 12. Jadi kalian bakal tahu nanti share-nya berapa untuk 9 bulan. 9 bulan itu udah dapat dari 1 April sampai 31 Desember. Terus bagian bawahnya, rata-rata jumlah lembar saham beredar, itu kan tadi 100.000, ditambah yang ada kan cuma obligasi ya. Masukin obligasi A dulu. Obligasi A diketahui sebanyak 20.000 lembar. Jadi kita langsung masukin karena obligasi A ini setahun. Nggak kayak yang obligasi B. Kalau obligasi B itu baru dijual 1 April. Terus ditambah 24.000. Nah, maksudnya yang tadi saya jelasin, untuk nemuin 9 bulannya, berapa sih share dalam 9 bulan, itu 32.000 dikali sama 9/12. Ingat 9-nya itu didapat dari 1 April sampai 31 Desember, sedangkan 12-nya itu dapat karena 1 tahun itu 12 bulan. Jadi nanti dapat hasilnya itu 24.000 lembar. Jadi itu 24.000 lembar itu untuk 9 bulan. Jadi dari 1 April sampai 31 Desember, kalian total, nanti kalian bagi. Terus abis itu kalian akan dapat dilutif IPS-nya sebesar $1,97 per share. Untuk koma di belakang ini tergantung soal kalian masing-masing. Kalau diminta 0,4, kalian bisa tulis langsung 0,4. Maksudnya 4 angka di belakang koma. Kalau misalnya diminta 2 angka di belakang koma, maka masukin aja 2 angka di belakang koma. Kayak gitu. Nah, ini cara perhitungan dilutif IPS. Semoga paham. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Silakan like and subscribe jika Anda suka.